Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Sengketa klan yang telah meledak setelah terpendam untuk waktu yang lama akhirnya mencapai kesimpulan bahwa itu tidak ada yang bisa diharapkan. Yunce sebenarnya tidak tahu bagaimana Su Hengshan akan memperlakukan Su Hengyue dan putranya, juga para tetua dan murid yang selalu mendukungnya. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ketika Blackwood Stronghold pergi, dia mengambil Su Ling'er dan pergi. Selama hal ini, Yunce telah memperoleh pemahaman tentang sifat Su Hengshan. Terbukti, ini adalah orang yang jujur, sederhana, dan dia menaruh banyak kasih sayang di dalam hatinya. Tapi ini bukan pemimpin klan yang baik, karena dia tidak galak dan cukup gigih dengan cara dia melakukan hal-hal. Kalau tidak, seseorang, seperti seorang tetua, tidak akan merajalela seperti itu. Meskipun mencapai langkah ini dan Su Hengyue telah mengkhianati klan, Yunce dapat membayangkan bagaimana dia akan memperlakukan masalah ini tetap tidak akan sangat menentukan. Bagaimanapun, Su Hengyue adalah kakak laki-lakinya. Selain itu, bukan hanya dia, ada banyak karakter tua yang mendukungnya. Dari hal-hal hari ini, Yunce bisa melihat potensi krisis yang ada di Grand Wake Clan. Kakak Yunce, kamu dan papa mengatakan bahwa itu aku sudah tunangan. Apa itu tunangan? Su Ling'er menggenggam tangan Yunce dengan tatapan bingung dan bertanya. Dia memiliki gagasan samar tentang apa arti kata tunangan. Tapi dia ingin mendengar jawaban dari mulut Yunce. Yunce tersenyum dan berkata, ini berarti bahwa itu ketika Su Ling'er tumbuh besar, kamu akan menikahiku dan menjadi istriku, seperti kakak perempuanmu yang cantik. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya padanya dengan ekspresi aneh. Istri? Apa artinya itu? Mulut Su Ling'er sedikit beringas, bentuk alamat ini membuatnya semakin bingung. Ini berarti hanya aku yang bisa memanggilmu Ling'er. Setelah Ling'er menjadi istriku, kami akan bersama selamanya untuk saling menemani, menjaga satu sama lain, dan saling membuat bahagia dan melakukan semua hal yang membuat kami bahagia bersama. Yunce dengan ringan berkata. Kata-kata ini sangat sederhana untuk dikatakan, tetapi Su Ling'er pada saat itu, sampai dia menghilang dan layu, tidak dapat mendengarnya dari mulutnya. Jejak Su Ling'er segera menjadi jauh lebih lambat, seolah kata-kata Yunce membuatnya bodoh. Yunce menunduk dan bertanya dengan hati-hati, Ling'er, maka ketika kamu tumbuh dewasa, apakah kamu ingin menjadi istriku? Su Ling'er mengangkat pipinya yang lembut bersalju, lalu mengangguk dengan sekuat tenaga. Dia tertawa manis, MNN, aku suka bersama kakak laki-laki Yunce. Yunce memegang tangan kecil Su Ling'er lebih erat lagi. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan, bercampur dengan rasa sakit. Akhirnya, Xia Qingyue tidak bisa lagi diam. Dia mengalihkan tatapannya ke arah Su Ling'er kecil yang lembut, langsung menebak usianya, dan mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah kamu serius? Yunce tahu apa yang dipikirkan Xia Qingyue. Siapapun yang melihat dia sebenarnya sangat serius dan bertekad untuk seorang gadis berusia 10 tahun untuk menjadi istrinya hanya akan memiliki satu kata di hati mereka, binatang buas. Dia menempel di sudut mulutnya dan tanpa daya berkata, aku sebenarnya serius, tapi aku punya alasan sendiri. Selain, ekspresi Yunce sedikit menyakitkan. Ini hanya mimpi, bukan? Karena itu hanya mimpi, lalu biarkan, menjadi seindah fantasi. Xia Qingyue sama sekali tidak tahu apa maksudnya, tapi melihat keikhlasan dan kesedihan di matanya, dia membalikkan pipinya dan tidak bertanya lagi. Qingyue istriku, hari ini kamu? Yunce dengan sangat hati-hati bertanya. Mengapa kamu bahwa itu? Patuh. Xia Qingyue merendahkan matanya dan dengan ringan berkata, kekuatan yang aku miliki sekarang seharusnya semula milik kamu. Jika kamu ingin menggunakannya, aku tidak akan menolak. Yunce menatap kosong, sedikit mencubit hidungnya, dan tidak melanjutkan topik ini. Dari bumi realm mendalam semua ke kaisar mendalam realm, kemajuan ini terlalu menakutkan. Namun,
Jika kemajuannya terlalu besar, maka mungkin ada masalah ketidakstabilan ranah. King Yue, akan baik jika aku akan menemanimu kembali ke paviliun Proknaga untuk menyelaraskan auramu sedikit untuk menghindari serangan balik yang mungkin tertinggal. Xia King Yue mengangguk, sudah cukup jika aku kembali sendiri. Kamu bisa bermain dengan Ling Er. Yun Ce tidak terus bersikeras. Setelah memperingatkan dia untuk berjaga-jaga, dia membawa Su Ling Er dan pergi. Setelah semua, dia berjanji pada Ling Er bahwa itu setelah Xia King Yue bangun, dia akan terus bermain dengannya. Setelah Yun Ce berjalan jauh, Xia King Yue dibolak-balik untuk melihat sosok Yun Ce dari belakang. Suasana hatinya kosong saat ia melamun, apakah karena kami adalah suami dan istri? Oh! Ling Er, kemana kamu ingin pergi dan bermain? Hehe. Ketika aku bersama dengan kakak laki-laki Yun Ce, suasana hatiku akan berubah sangat baik. Akan lebih baik untuk pergi kemana saja dan bermain. Oh, biarkan aku berpikir. Itu benar, mari kita pergi ke hutan bambu di belakang, dan bermain, oke? Bambu, hutan. Kedua kata ini menyentuh beberapa saraf Yun Ce. MNN. Di kaki gunung, ada hutan bambu besar-besar. Aku paling suka angin di sana. Hanya saja, Papa berkata bahwa itu banyak binatang yang berbahaya mungkin muncul di sana, dan dia tidak pernah membiarkanku pergi ke sana sendirian. Papa juga selalu sibuk, jadi dia jarang membawaku ke sana untuk bermain. Hutan bambu, oke, lalu pergi ke hutan bambu dan bermain. Selatan dari Grand Wake Clan, adalah area yang sangat besar yang ditutupi dengan hutan bambu yang memanjang sampai ke kaki gunung di kejauhan. Warna hijau zamrud yang padat membanjiri seluruh area itu. Bersamaan dengan gemerisik daun bambu, rerumputan bambu yang lebat, dan gelombang angin yang tak henti-hentinya menyegarkan, membuat orang-orang sangat rileks dan riang. Wow! Jadi santai. Berdiri di tengah hutan bambu, Su Ling Er memejamkan mata dan mengulurkan kedua lengannya, dan mengangkat hidung kecilnya untuk menghirup udara segar dari hutan bambu dengan sekuat tenaga. Hutan bambu di depan mereka tidak sepadat tempat Yun Ce dan Su Ling Er tinggal sebelumnya. Tapi setelah melihat zamrud hijau yang sama, penyegaran menyenangkan yang sama, dan merasakan kuas angin yang berhembus, terasa seperti rohnya sedang dibilas ringan. Melihat hutan bambu, kemudian melihat Su Ling Er, Yun Ce menjadi konyol untuk sesaat. Pada saat itu, hutan bambu yang indah dan Ling Er yang indah itu, dunia yang indah dengan dua orang, mengapa satu-satunya hal yang dia melihat kebencian? Su Ling Er selalu melankolis, dia selalu menyuruhnya untuk melepaskan kebenciannya. Mungkin, pada saat itu, dia sudah melepaskan masa lalunya dan hanya ingin tetap bersama dengannya. Kemuraman yang dia alami belakangan, tidak berasal dari masa lalunya sama sekali, tetapi mungkin berasal darinya sebagai gantinya. Kakak Yun Ce, benar-benar cantik di sini kan? Su Ling Er tersenyum dan berkata, ini adalah tempat favoritku. Setiap kali aku datang ke sini, rasanya seperti aku menjadi peri, dan aku akan melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Aku suka semuanya di sini. Aku sering berpikir, jika aku dibesarkan di masa depan, aku pasti akan menempatkan keluarga aku di hutan bambu. Oh, memikirkannya saja membuatku sangat bahagia. Jantung Yun Ce keras bergetar. Tidak heran ketika Tuan mati, dia menyeretnya yang tidak sadarkan diri dan terluka parah selama beberapa hari, dan berhenti di sepetak hutan bambu. Pada saat itu, dia hanya percaya bahwa itu Su Ling Er merasa itu aman dan tersembunyi. Ternyata, dia sangat menyukai hutan bambu dan bermimpi tentang hutan bambu sejak muda. Di hutan bambu, hatinya bisa tenang, dia bisa membayangkan dirinya sebagai peri. Dan hanya di dalam hutan bambu, bisa dia mengatasi kesepiannya, kekhawatiran, ketakutan, depresi dan masalah. Hari demi hari, tahun demi tahun, ketika selamanya menunggu kembalinya. Yun Ce mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, dan hatinya berdebar seperti bantal. Rasa malu memenuhi jiwanya seperti air pasang. Dia menyadari semakin banyak bahwa itu dia tidak layak Ling Er.
bahwa itu dia tidak mampu menebusnya bahkan setelah 10 masa kehidupan. Ling Er, mari kita membangun rumah di sini baik-baik saja. Tanya Yunce dengan ringan. Hah? Bangun rumah? Di sini? Su Ling Er penuh dengan keheranan. Yunce tersenyum dan mengangguk. Bukankah Ling Er selalu bermimpi tinggal di hutan bambu? Kemudian mari kita membangun rumah bambu kecil di tengah-tengah bambu ini. Dengan cara ini, Su Ling Er dapat tinggal di sini selama yang dia inginkan. Bambu, rumah. Setelah Su Ling Er terkejut untuk sementara waktu, matanya yang berbintang segera menjadi sangat terang. Bisakah kita, sungguh? Tetapi jika bambu di sini terluka, bukankah itu sedikit terlalu disayangkan? Haha. Yunce mulai tertawa. Dia dengan lembut menghibur pipi Ling Er dan dengan penuh cinta berkata, ada banyak bambu di sini, dan hanya ada beberapa yang bisa menjadi bagian dari sebuah rumah kecil. Jika bambu ini tahu bahwa itu mereka dapat dibuat menjadi sebuah rumah untuk Ling Er yang menggemaskan, maka mereka pasti akan sangat bahagia. Su Ling Er membiarkan kekhawatiran batinnya pergi dan berteriak kebahagiaan yang tak tertandingi. Yunce menunjukkan jarinya dan mengarahkan kekuatannya yang mendalam seperti pisau. Dengan sapuan jarinya, lebih dari 10 bambu terpotong rapi. Tidak lama kemudian, tumpukan besar batang bambu yang cukup tebal ditumpuk oleh sisi mereka, dan ruang terbuka yang cukup besar dibersihkan di hutan bambu lebat ini. Dengan kekuatan yang mendalam Yunce, prestasi teknik ini tidak terlalu sulit, tetapi itu tidak rileks juga. Namun, dengan Su Ling Er yang dengan bersemangat menyemangati dia di sisinya saat dia menyeka keringatnya dari waktu ke waktu. Meskipun keringat bergulir di punggungnya, dia tidak merasa sedikit lelah. Langit perlahan meredup dan rumah bambu kecil yang sederhana akhirnya terbentuk. Rumah bambu kecil ini jauh lebih kecil dan lebih kasar daripada yang Su Ling Er dan dia tinggali. Itu bahkan tidak cukup untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Tetapi kelezatan ini tentu memiliki perasaan yang bersih dan menyegarkan. Juga, ini bukan hanya rumah bambu kecil. Ada tempat tidur kecil dan kursi kecil di dalamnya juga. Setelah rumah bambu terbentuk, telinga Yunce dipenuhi dengan sorak gembira Su Ling Er. Dia dengan bersemangat berlari mengelilingi rumah bambu kecil itu. Suara bebas dan indahnya yang bebas mencapai telinganya dari jauh. Dia sebenarnya seperti peri yang riang. Kakak Yunce, mari kita tinggal di sini hari ini, oke? Ini adalah mimpiku sebelumnya. Juga, dengan kakak laki-laki Yunce menemaniku, aku tidak akan takut sama sekali. Baiklah. Di tengah hutan bambu, mereka bermain dari sore sepanjang jalan sampai bulan tergantung di langit malam. Tawa yang datang dari Ling Er hari ini lebih dari apa yang didengar Yunce dari dia selama waktu itu. Sore ini, sorak-sorai dan tawa yang datang dari Ling Er menjadi seluruh dunianya. Hari ini, dia hanya milik Ling Er. Bulan terang menggantung tinggi di langit, dan Ling Er, yang berlari-lari sepanjang sore, akhirnya lelah. Dia dan Yunce tidur bahu-membahu di atas tempat tidur bambu yang mereka bangun bersama. Rumah bambu itu sangat sederhana dan sangat kaku. Bergerak sedikit saja akan menyebabkannya menjalar kemana-mana. Namun, berbaring di atasnya, menghirup udara segar, mengendus bau bambu hijau zamrud, dan merasakan angin yang menyelinap melalui celah-celah dari waktu ke waktu, keduanya sangat puas. Tentu saja, hal yang bahkan lebih penting adalah bahwa itu mereka berada di sisi masing-masing. Kakak Yunce, aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Oh, jika aku mengatakannya seperti itu, apakah itu akan membuat saudara besar Yunce merasa aneh? Jelas, kami baru saja bertemu hari ini, tapi aku suka besar saudara Yunce dari saat pertama aku melihatmu. Apa aku benar-benar gadis yang aneh? Tempat tidur kecil itu sangat sempit. Su Ling Er dengan ringan bersandar ke tubuh Yunce dan bertanya dengan suara kecil. Tidak. Yunce mulai tersenyum, karena itu sama ketika aku melihat Ling Er. Selama seumur hidup, sangat sulit bagi seseorang untuk tidak dapat dijelaskan seperti seseorang saat pertama kali mereka melihat satu sama lain. Jika dua orang merasakan hal yang sama tentang satu sama lain, maka mungkin mereka ditakdirkan oleh surga untuk bersama,
atau mungkin memiliki kasih sayang yang berlama-lama dari kehidupan sebelumnya. Ling Er berbalik dan meletakkan kepalanya di lengan Yunce. Matanya tampak samar-samar di bawah sinar bulan yang menyinari di antara celah-celah pohon bambu. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut, "Jika aku bisa tidur di hutan bambu, sementara di bawah sinar bulan, itu pasti akan menjadi hal yang sangat indah dan indah." Yunce menatap ke atas, dan memberi senyum lembut dan alami. Mendorong keluar telapak tangannya, dengan suara, "Bang!" Langit-langit bambu di atas mengungkapkan lubang yang cukup besar. Bulan purnama, benar-benar muncul dalam garis pandang Ling Er. Cahaya bulan yang sangat besar mengambil kesempatan untuk menuangkan juga, menerangi setiap sudut rumah bambu. "Wah!" Su Ling Er menjerit lembut. Melihat bulan purnama di langit, dan merasakan suasana yang datang dari pria di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami semacam perasaan di mana bahkan hatinya mabuk. "Saudara laki-laki Yunce, bisakah aku benar-benar menjadi istrimu, seperti kakak perempuan yang cantik, dan bersamamu selamanya?" Su Ling bertanya penuh kekaguman. Arusnya, masih belum benar-benar memahami hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, dia benar-benar murni, sangat, disukai dan ingin bersama dengannya. Yunce memegang tangan kecilnya, dan dengan lembut berkata, "Tentu saja, papa kamu sudah bertunangan dengan kamu di depan banyak orang. Ketika hari aku kembali datang, dan Ling Er sudah dewasa, kita bisa menikah, dan kemudian, bersama selamanya." Su Ling Er pertama tertawa ringan, dan kemudian, bereaksi atas sesuatu, saat dia langsung meraih lengan Yunce. "Ketika kamu kembali, kakak Yunce, kamu akan pergi?" Ini adalah alam ilusi yang diciptakan oleh jiwa-jiwa iblis. Hal-hal seperti alam ilusi, Yunce tidak asing bagi mereka. Dalam persidangan Phoenix dan pencobaan Dewa Naga, tempat-tempat yang pernah dia datangi adalah semua alam ilusi. Orang-orang yang muncul di alam maya tidak akan tahu bahwa itu mereka sebenarnya adalah ilusi juga. Namun, alam ilusi adalah, bagaimanapun juga, alam ilusi. Dia hanya bisa tinggal di sini selama 24 jam. Dan setelah dia pergi, semuanya di sini, semua akan menghilang juga. Merasakan kepanikan dalam suara Su Ling Er. Jantungnya tertahan, dan berkata, "Ling Er, aku bukan seseorang yang dimiliki tempat ini. Rumah aku berada di tempat yang sangat jauh. Jauh sekali. Meskipun aku tidak ingin pergi, aku masih harus kembali, dan aku harus pergi, besok. Tapi, Ling Er, jangan khawatir, ketika kamu sudah dewasa, aku pasti akan kembali. Aku akan kembali untuk menikahimu, dan kemudian, membawamu pergi, dan tetap bersama denganmu. Baiklah?" Semua ini adalah kebohongan yang tidak bisa dipenuhi. Karena, setelah akhir 24 jam, setiap hal di sini akan lenyap. Tidak peduli apakah itu Su Ling Er masa lalu, atau Su Ling Er saat ini, keduanya tidak akan pernah muncul lagi di dunianya. Namun, janji ini benar-benar datang dari jiwanya, dan tidak memiliki sedikit pun kesalahan. Jika Su Ling Er masih hidup di dunia ini, maka, tidak peduli seberapa berat harganya, dia pasti akan memenuhinya, dan tidak akan pernah membiarkannya dengan menyakitkan menunggu dia lagi. Malam itu langsung menjadi sangat sunyi. Cahaya bulan tidak lagi bersinar, dan bahkan angin malam yang memabukkan tampaknya menghilang tanpa bekas. Ketika informasi Yunce berangkat besok, dan bahkan untuk waktu yang lama, memasuki pikiran Su Ling Er, dia menyadari semua yang dia rasakan saat ini, diam-diam berubah menjadi keengganan dan kesedihan. Dia dan ayahnya telah datang ke hutan bambu ini berkali-kali, dan setiap saat, dia akan selalu bahagia. Namun, dia pasti tidak merasa diberkati seperti malam ini. Yang paling disukainya adalah bukan hutan bambu, tetapi orang yang saat ini menemaninya menyaksikan hutan bambu bersama. Su Ling Er melemparkan dirinya ke tubuh Yunce. Dia tidak menangis, dia hanya menutup matanya dengan erat, dan berkata dengan lembut, seolah-olah dia tidur berbicara. "Kakak Yunce, kamu harus kembali. Aku akan dengan benar
dan dengan patuh tumbuh. Aku akan menunggumu untuk kembali dan menikahiku, tidak peduli berapa lama, aku akan selalu menunggu, aku akan terus menunggu sampai kamu kembali dan menikahiku. Meskipun kata-kata tergila-gila ini yang datang dari seorang gadis berusia 10 tahun penuh dengan ketidakbersalahan, itu lebih menyegarkan daripada kata-kata emosional wanita dewasa. Karena, kata-kata dari seorang gadis pada usia yang sangat muda tidak akan membawa sedikitpun kepalsuan, tujuan dan kesengajaan, tetapi hanya emosi dan perasaan yang paling murni dan paling sederhana. Di hari kedua, Kapan Yunche membawa Su Ling-er kembali ke Grand Wake Clan. Sudah siang. Berdasarkan waktu, 24 jam yang dinyatakan oleh jiwa Evil God, mereka hanya tersisa dengan kurang dari 1 jam. Tadi malam, mereka tidur di pelukan satu sama lain, dan di pagi hari, ketika langit masih gelap, Yunche menggendongnya dan mendaki Gunung Grand Wake, di mana mereka menyaksikan matahari terbit bersama, dan memakan buah-buahan liar yang datang dari Gunung Grand Wake. Mereka meninggalkan banyak suara dan jejak kaki mereka di Grand Wake Mountain. Dan seperti itu, tanpa sadar, tenggat waktu telah mendekat. Cebu, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk tinggal selama beberapa hari lagi? Ling-er tidak rela melihat kamu pergi, kamu tahu. Melihat Su Ling-er yang berbaring di punggung Yunche, dan menolak untuk turun sama sekali, Su Hengshan tanpa daya berkata sambil tersenyum. Untuk Yunche dan Xia Qingyue, ia secara alami bersyukur dalam hatinya. Namun, sebelum ia bahkan bisa mengakomodasi mereka, mereka benar-benar maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku benar-benar ingin tetap juga. Namun, aku benar-benar memiliki alasan yang aku tidak punya pilihan selain pergi. Aku mencari ayah mertua untuk pengampunan kamu. Dia menoleh dan melirik gadis yang dibawanya. Dengan suara paling tenang yang mungkin bisa dia gunakan, katanya, "Aku tidak mau membiarkan Ling-er pergi juga." Su Hengshan mengangguk. Dia sudah benar-benar percaya bahwa itu Yunche dan Xia Qingyue pastilah murid yang lahir dari Secret Grand Level Sect. Tindakan dan keputusan mereka, bahkan dengan gelarnya sebagai Bapa Mertua, pada dasarnya dia juga tidak berani ikut campur. Melirik gadis yang diam-diam berbaring di punggung Yunche, dengan kedua tangannya dengan erat memeluk ke lehernya, dia diam-diam menghela nafas, dan berkata, "Apakah kamu akan pergi sekarang?" "Iya nih. Sudahkan Ling-er mengambil tempat aku untuk mengirimi kamu dua saat itu?" Orang yang mengirim Yunche dan Xia Qingyue hanyalah Su Ling-er. Karena, Su Hengshan tahu bahwa itu orang yang dipedulikan Yunche hanyalah Ling-er. Dan bahkan jika dia secara pribadi mengirim mereka pergi, itu hanya akan berlebihan. Setelah meninggalkan Grand Wake Clan, Su Ling-er menemani Yunche dan berjalan sangat jauh, di mana mereka bahkan tidak dapat melihat siluet Grand Wake Clan. Waktu yang tersisa dari 24 jam penuh, akhirnya mencapai penghitungan terakhirnya juga. Su Ling-er dengan erat memegang tangan Yunche. Dia dipenuhi dengan tawa manis saat mereka berjalan, dan bahkan tidak menunjukkan ekspresi tertekan sedikit pun. Berjalan ke sini, kaki Yunche berhenti, dan dia berkata dengan lembut, "Ling-er, kamu bisa berhenti mengirim kami dari sini. Jika kita melangkah lebih jauh, aku khawatir akan keselamatan perjalanan kamu kembali." Su Ling-er tidak memiliki perlawanan sedikit pun, saat dia mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "MN, aku akan mendengarkan kata-kata saudara besar Yunche. Kamu dan kakak yang cantik harus hati-hati di jalan. Kakak laki-laki Yunche, bisakah kamu memberiku sesuatu yang akan membuatku merasa kakak besar Yunche selalu berada di sisiku?" Saat dia tersenyum, tetesan air mata yang dia tidak kendalikan dengan baik, benar-benar jatuh dari sudut matanya, tanda air mata panjang menarik wajahnya yang lembut. Jantung Yunche gemetar, dan kemudian, dia langsung dipenuhi dengan asam yang rumit. Dia berjongkok, dan dengan lembut menanggalkan pakaian luar Su Ling-er. Kemudian, dia melepas Dragon Scale Armor dari tubuhnya, dan di bawah tatapan terkejut Xia Qingyue, dia meletakkannya ke tubuhnya. The Dragon Scale Armor dapat secara otomatis menyesuaikan diri sesuai dengan sosok pemakainya. Jadi,
Bahkan jika sosok Su Ling-er sangat ramping dan kecil, itu masih sangat kompatibel. Ling-er, pakaian ini disebut Dragon's Chale Armor, dan itu bisa melindungi kamu dengan sangat baik. Kamu harus sering memakainya, seperti bagaimana aku akan berada di sisimu, melindungimu. Mengambil Dragon's Chale Armor yang jauh berharga, dan memberikannya kepada Su Ling-er yang berada di dalam alam maya. Ini sepertinya terlihat sangat konyol. Bagaimanapun, Yunce tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Karena ini adalah perlindungan terbaik yang dia bisa berikan Su Ling-er setelah meninggalkannya. Dia mengambil cincin spasial ungu, dan memindahkan semua makanan dan air yang tersimpan di Sky Poison Pearl ke dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan berbagai pelet obat yang biasanya dia sempurnakan sendiri, dan memasukkannya ke dalam ring juga, saat dia mengajarkannya penggunaan masing-masing. Ini adalah Small Heaven Returning Pellets, gunakan ketika kamu terluka. Ini adalah Green Dew Pellet, ketika kamu secara tidak sengaja diracuni, makan salah satu dari ini. Ini adalah pelet yang memulihkan yang mendalam, ketika kamu tidak memiliki energi tersisa, makan salah satunya. Di masa depan, jika ada hari yang kamu tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah kamu, dan terus-menerus menghadapi bahaya, kamu pasti harus mengingat barang-barang di dalam sini. Kamu harus menggunakan item di sini, untuk melindungi diri kamu dengan baik, oke? Su Ling-er mendengarkan kata-katanya, terus mengangguk, dan mengangguk. Yunce tidak memakai cincin spasial ini di tangan Su Ling-er, karena itu akan terlalu mudah dilihat oleh orang-orang. Setelah semua, cincin ungu yang memiliki ruang raksasa dan kehidupan rak panjang masih dianggap harta yang agak berharga bahkan di Grand Wake Clan. Dia melewati benang ulat sutra emas melalui cincin, menggantungnya di leher Su Ling-er, dan memiliki cincin spasial yang berkilauan dengan cahaya ungu masuk ke bawah pakaian. Di dalam mata Su Ling-er, air mata jatuh saat ini. Patah-patah. Setiap tetesan air mata tunggal, jatuh ke bagian terdalam jiwa Yunce. Dia menggendong Su Ling-er di pelukannya, dan dengan lembut berkata, "Ling-er, jangan sedih. Kami tidak akan dipisahkan selamanya. Setelah semua. Setelah kamu dewasa, aku akan kembali untuk menikahimu. Jadi, kamu harus tumbuh dengan bahagia, dan riang, sehingga ketika aku kembali, aku akan dapat melihat Ling-er yang paling indah. Jika di masa depan, kamu mengalami kesulitan, kamu tidak boleh takut, dan kamu tidak boleh putus asa juga. Kamu harus ingat selamanya bahwa di dunia ini, akan ada seseorang yang, bahkan jika dia tidak dapat melihat kamu, ia akan tetap selamanya memikirkan kamu, dan merindukan kamu." Su Ling-er mengangguk kuat, dan berjuang untuk menekan suaranya yang menangis. Giginya yang kurus, sudah menggigit baris bekas giginya yang dalam ke bibir merah kecilnya. Waktu yang tersisa, sudah mulai memasuki akhir dari akhir. Yunce melepaskan Su Ling-er, memegang wajahnya dengan kedua tangannya, dan dengan lembut mencium dahinya. Kemudian, dia berbalik, menggertakkan giginya, dan berjalan ke depan, selangkah demi selangkah, semakin jauh dari garis pandang Su Ling-er. Su Ling-er tidak mengejarnya. Kedua tangannya memeluk bagian depan dadanya, dan dia memeluk Dragon's Chale yang datang dari Yunce, yang masih membawa aroma berlama-lama. Dalam penglihatannya yang kabur, dia menatap sosoknya yang perlahan menghilang. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan air matanya tertumpah. Teriakan keras disertai dengan suara tangisan bergema di seluruh lahan terbuka yang luas. "Kakak Yunce, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu untuk kembali dan menikahiku. Saudara laki-laki Yunce, kamu harus memikirkan aku. Kamu pasti harus memikirkan aku. Kamu tidak bisa tidak memikirkan aku. Kakak Yunce, aku akan tumbuh dengan cepat. Kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Kakak Yunce, aku tidak mau melihatmu pergi." Sosok Yunce pergi semakin jauh, dan akhirnya, pada saat tertentu, ia menghilang sepenuhnya dari garis pandangnya. Dia dengan lembut berlutut di tanah, memegang wajahnya,
dan mulai menangis dengan keras. Kakaknya Yunche telah pergi, dan bahkan jiwanya telah dibawa juga. Suara keras suling er memasuki telinga Yunche melalui angin, menyebabkan setiap langkahnya menjadi jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ekspresinya sangat pahit, namun dia tidak berani untuk kembali. Karena dia takut jika dia berbalik, dia tidak akan bisa mengambil langkah lagi. Hubungan antara kalian berdua sangat aneh. Melihat ekspresi Yunche, Xia Qingyue dengan lembut berkata, dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pria dewasa dan seorang gadis yang baru berusia 10 tahun menciptakan ikatan yang kuat hanya dalam waktu singkat dalam satu hari. Yunche mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Qingyue, apakah kamu percaya kehidupan lampau? Xia Qingyue sedikit terkejut. Dia diam-diam menatap Yunche sejenak, dan dengan lembut mengangguk. Ya. Pada saat ini, di Xia Qingyue dan sekitarnya, riak distorsi spasial tiba-tiba muncul. Kami akhirnya akan kembali. Yunche menutup matanya, dan dengan lembut berbisik. Selamat tinggal, tuanku. Saat dia berbisik, sosoknya dan Xia Qingyue sudah menghilang dalam distorsi spasial pada saat yang sama. Mengikuti setelah itu, perasaan pesawat ulang-alik spasial diserang, dan kemudian, dalam sekejap, itu menghilang lagi. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Ketika membuka matanya, penglihatannya dipenuhi sepenuhnya dengan salju putih. Dia dan Xia Qingyue telah kembali ke alam rahasia surgawi basin, namun, posisi mereka tidak berada di daerah atas cekungan surga. Yunche menghela napas panjang. Meskipun itu hanya suling er muda dari seorang alam ilusi, dan hanya ilusi yang dibangun oleh kekuatan Evil God, bahkan jika itu terjadi, perpisahannya dengan suling er masih menyebabkan dadanya tenggelam, seolah-olah itu akan meledak. Tidak peduli bagaimana indahnya mimpi itu, akhirnya, akan ada saatnya ketika seseorang masih harus bangun dari itu. Yunche tampak di depannya, dan berkata dengan melankolis. Tepat setelah itu, dia memasuki alam bawah sadarnya, dan berkata pada Molly, Molly, mengapa jiwa Evil God menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimku ke dunia ilusi seperti itu? Mungkinkah, setelah membaca kenangan aku, itu membantu aku menyelesaikan beberapa penyesalan aku? Dunia ilusi. Suara Molly terdengar. Jadi maksudmu, kamu telah berpikir sepanjang waktu bahwa itu dunia tempat kamu tinggal untuk satu hari sebelumnya, hanyalah dunia ilusi. Itu jelas dunia ilusi. Yunche tanpa daya berkata, jika itu bukan ranah ilusi, lalu bagaimana suling er, yang sudah lama mati, muncul? Dan dia bahkan suling er yang masih di usia muda. Molly tiba-tiba mulai tertawa aneh. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik, sambil perlahan berkata, aku mengerti, tidak heran emosi dan tindakan kamu sangat tidak biasa. Kamu benar-benar memperlakukan tempat itu sebagai dunia ilusi. Tapi, aku bisa dengan penuh tanggung jawab memberitahumu ini. Dunia itu yang kamu datangi sebelumnya, pasti, tidak, sebuah, alam ilusi, bukan, alam ilusi. Meskipun ini adalah kata-kata Molly, Yunche masih menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku sangat yakin itu tidak mungkin menjadi dunia nyata. Itu hanya dunia ilusi. Molly samar-samar berkata, meskipun aku tidak yakin mengapa kamu begitu yakin bahwa itu adalah dunia ilusi, aku bahkan lebih yakin bahwa itu adalah dunia nyata. Juga, dalam memutuskan apakah suatu dunia nyata atau tidak, aku jauh lebih berkualitas daripada kamu. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu juga benar-benar tidak berkualifikasi untuk menentukan apakah itu adalah ranah ilusi. Yunche, dia tentu tidak mampu menentukan apakah itu adalah alam ilusi. Bahkan dalam alam trial Phoenix dan pengadilan Dewa Naga, selain mereka yang sangat berbahaya, dia merasa bahwa itu mereka tidak berbeda dari dunia nyata. Jika dia tidak memasuki mereka selama persidangan, tetapi telah memasuki mereka dalam keadaan yang berbeda, dia bahkan tidak akan percaya bahwa itu mereka adalah alam ilusi.
Tapi Molly tidak sama. Alam yang ada di dalam dirinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipahami oleh Yunche. Pemahamannya tentang hukum unsur dan pemahamannya tentang hukum spasial adalah sesuatu yang Yunche benar-benar tidak punya kesempatan untuk mengatasinya. Ketika mereka memasuki alam rahasia langit basin, Molly bisa segera memberitahu waktu bahwa itu alam rahasia berada di dalam dan fakta bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh orang-orang dari pesawat ini. Akhirnya, dengan konfirmasi dari jiwa jahat dewa, ia menemukan bahwa itu memang bukan sesuatu yang diciptakan dengan kekuatan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh dewa jahat. Tempat kami sebelumnya yang kamu yakini sebagai benua Cloud Azur, memiliki hukum elemen yang lengkap dan stabil, hukum alam, dan hukum pesanan. Hukum-hukum ini adalah hukum dasar yang benar-benar mustahil untuk dibuat seketika di dunia ilusi. Juga, dari kelengkapan hukum, itu adalah benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Benar-benar mustahil untuk menjadi dunia ilusi. Bahkan jika dewa sejati masih ada, masih mustahil untuk menciptakan alam ilusi yang memiliki hukum yang lebih stabil dan lengkap daripada benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Yunche, itu benar-benar mustahil bahkan untuk Lord Jahat. Apalagi fragmen jiwa dari dewa jahat. Itu bagian dari jiwa yang kamu ajak bicara sudah sangat lemah. Menggunakan kekuatan terakhirnya untuk dapat menyelesaikan perjalanan teleportasi adalah batas absolut-absolutnya. Benar-benar mustahil untuk menciptakan dunia ilusi. Bahkan alam roh yang paling sederhana pun tidak mungkin. Kata-kata Molly itu seperti satu serangan petir yang mengejutkan setelah yang lain meledak di otak Yunche. Itu mengubah seluruh otaknya menjadi kekacauan, seolah itu adalah gelombang besar yang menabrak langit. Itu bukan alam ilusi? Itu dunia nyata? Dunia nyata yang benar-benar ada? Itu benua Cloud Azur yang begitu dia kenal? Kemudian Su Ling-er, dan waktu. Tidak. Mustahil. Ling-er jelas sudah mati. Dia mati dalam pelukanku dan aku secara pribadi menguburnya. Bagaimana itu bisa menjadi dirinya yang sebenarnya? Dan juga waktunya. Jika mereka benar-benar ada di benua Cloud Azur, seharusnya tidak menjadi waktu sama sekali. Ada lagi, suara Molly berlanjut selama momen ini. Tidak hanya itu, Azur Cloud Continent eksistensi aktual, jaraknya dari Sky mendalam benua tidak boleh terlalu jauh, karena hukum elemen, alam, dan ketertiban memiliki banyak persamaan dengan benua mendalam langit. Ini dan benua mendalam langit mungkin sebenarnya berada di planet yang sama. Hanya, Molly berhenti sebentar. Suaranya memiliki sedikit keraguan untuk itu. Hukum dasar Azur Cloud Continent adalah sama dengan hukum Sky mendalam benua, tetapi hukum temporal yang harus memiliki persamaan paling sebenarnya sedikit berbeda. HMPH. Meskipun mengganggu hukum waktu pada dasarnya tidak mungkin, untuk jenis pesawat yang lebih rendah ini, mutlak mustahil persepsi aku salah. Mungkin, hukum temporal Azur Cloud Continent telah dirusak, atau mungkin hukum sementara Sky mendalam benua telah dirusak, atau mungkin keduanya telah dirusak. Kata-kata Molly telah disaring berkali-kali dalam kepala Yunche, membuat otak awalnya yang tidak sabar dan tidak teratur menjadi semakin kacau. Sekarang, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya seolah-olah petir menyambar otaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa itu di ranah Phoenix Trial, roh Phoenix mengatakan kepadanya sesuatu yang sangat aneh. Sepertinya gadis yang kamu panggil Ling-er pastilah sangat penting bagimu. Dan juga karena dia, dirimu yang dalam merasa sangat menyesal. Namun, kamu tidak perlu menekan penyesalan ini di kedalaman jiwa kamu. Kamu telah melewati siklus reinkarnasi karena harta karun surgawi yang mendalam dan telah merusak karma dunia ini. Di bawah efek kupu-kupu, waktu, dimensi, dan pesawat juga akan berubah juga. Penyesalan dan utang kamu mungkin belum kehilangan kesempatan untuk menebus mereka. Surgawi harta surgawi, melewati siklus reinkarnasi, efek kupu-kupu, merusak karma, mengganggu waktu. Kata-kata ini mengamuk di dalam otak Yunche sampai akhirnya melambat. Dengan kelahiran kembali yang tak terbayangkan, dengan kata-kata Molly,
dengan Su Ling'er di benua-benua azur dalam alam ilusi. Semuanya mulai perlahan-lahan masuk akal. Melewati siklus reinkarnasi, setelah dia mati di benua Cloud Azur, dia terbangun dalam tubuh yang mati di benua mendalam langit. Tidakkah ini benar-benar terjadi dalam siklus reinkarnasi? Sejak setelah kematian seseorang, semua kenangan dan kehidupan mereka seharusnya hilang, karena mereka bereinkarnasi menjadi kehidupan baru yang benar-benar baru. Tapi untuk dirinya sendiri, dia menyimpan semua ingatannya dari reinkarnasi sebelumnya. Jika Azure Cloud Continent yang dia beradai bukan dunia ilusi, maka Su Ling'er yang dia temui bukanlah ilusi. Maka, bukankah itu tepat, karma dan waktu yang telah berubah? Dia, melewati siklus reinkarnasi, adalah fakta, karena itu adalah pengalamannya yang paling asli dan aneh. Lalu, kemudian, gangguan waktu Azure Cloud Continent, keberadaan Ling'er, juga nyata? Namun, bahkan Molly yang mengatakan mengganggu waktu pada dasarnya tidak mungkin. Juga, dia tidak memiliki apa yang disebut surgawi harta mendalam yang mampu melewati siklus reinkarnasi di tubuhnya. Satu-satunya harta surgawi mendalam yang dia miliki adalah Sky Poison Pearl, dan kekuatannya terkonsentrasi pada racun, obat-obatan, penyempurnaan, penahanan dan menemukan sesuatu. Mereka tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi sama sekali. Terlepas dari Sky Poison Pearl, dia tidak memiliki Treasures surgawi mendalam lainnya sama sekali. Jika dia benar-benar memiliki satu yang dia tidak ketahui, bagaimana mungkin Molly tidak merasakannya? Molly, Yunche menghela nafas panjang dan dengan tenang bertanya, dalam Treasures mendalam surgawi, apakah ada sesuatu yang memungkinkan melewati siklus reinkarnasi dan merusak karma? Aku baru saja mengatakan, hukum temporal secara mendasar tidak mungkin dirusak. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa itu benar-benar tidak mungkin untuk mengutak-atiknya. Justru karena di antara 7 harta karun surgawi, ada benda menentang surga yang dapat menyebabkan waktu mengalir kebalikan. Ini adalah harta ke-7 dari 7 harta karun surgawi. Kekuatan cermin samsara adalah tepat, merusak sebab dan akibat dan transmigrasi. Setelah penghancuran total dewa sejati, tidak ada kekuatan lain yang cukup mencukupi untuk mengubah waktu dan dimensi. Terlepas dari cermin samsara yang dapat mengganggu waktu, ada juga harta ke-6 dari Treasures mendalam surgawi yang dapat mengganggu dimensi, World Needle. Kelainan hukum temporal dalam benua Cloud Azur membuatku berpikir tentang kemungkinan seseorang menggunakan Mirror of Samsara. Ini adalah penemuan yang sangat menarik karena setidaknya ini menunjukkan bahwa itu, Mirror of Samsara, pernah dimanifestasikan pada benua Cloud Azur. Jika orang-orang itu tahu tentang fakta ini, maka mungkin gelombang pembantaian yang menakutkan akan menyapu pesawat ini. Cermin Samsara. Cermin? Jantung Yunche tiba-tiba berdenyut, dan dia tanpa sadar memegang liontin yang selalu dia kenakan. Mungkinkah? Molly, Yunche dengan tenang berkata, jika cermin samsara benar-benar terwujud, maka kamu mungkin bisa merasakan keberadaannya dengan kekuatan kamu kan? Tidak, Molly menyangkal, di antara 7 Treasures mendalam surgawi, kemampuan cermin samsara adalah surga yang paling menentang. Tetapi alasannya peringkat terakhir adalah karena setiap kali itu diaktifkan, itu harus hibernate selama 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, ia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itu akan menjadi sama seperti kebanyakan cermin biasa. Detak jantung Yunche dipercepat. Dia memegang liontinnya dengan erat. Dalam ingatannya tentang kekaisaran angin biru, dia mengenakan liontin sejak muda dan tidak pernah mengambil alih. Demikian pula, di benua Cloud Azur, dia selalu memakainya. Di 2 benua yang berbeda, 2 kehidupan yang berbeda, dia memiliki liontin yang selalu dia pakai bersamanya. Setelah membuka liontin ini, ada cermin kecil. Cermin kecil yang tidak mungkin lebih biasa. Tapi menurut Xiao Lai, alasan orang tua kandungnya dikejar dan dibunuh adalah karena item yang dikenal sebagai harta karun surgawi yang mendalam. Mungkinkah itu sebenarnya salah satu dari 7 Treasures hebat surgawi, cermin samsara? Jika itu benar-benar cermin samsara,
Itu akan menjelaskan mengapa dia pergi dari benua mendalam langit ke benua Cloud Azur dan periode dari benua Cloud Azur kembali ke benua tertinggi langit, kenangannya, transfer hidupnya, tanpa istirahat. Semua pertanyaan bisa memiliki penjelasan yang sesuai. Jika itu benar-benar gangguan dari cermin samsara, maka, benua Cloud Azur yang baru saja dia temui, Su Ling'er yang secara pribadi dia anut, juga nyata. Hidupnya di benua Cloud Azur, gangguan dalam reinkarnasi, gangguan dalam ruang dan waktu, semuanya nyata. Su Ling'er masih ada di dunia ini, masih di benua Cloud Azur yang dia kenal dan dibesarkan. Kemudian, tuannya, mungkin dengan arus balik waktu, mungkin masih hidup. Lagi pula, ketika Su Ling'er berusia 10 tahun, ia baru berusia 12 tahun. Pada saat itu, dia masih berkeliling dunia bersama tuannya. Itu Ling'er, itu adalah Ling'er, itu sebenarnya Ling'er. Dia tidak mati, dia benar-benar Ling'er. Fakta-fakta mendadak meledakkan otak Yunce. Semua darah di tubuhnya praktis mulai mendidih. Dia melihat kedua tangannya dan dengan kasar gemetar di seluruh. Dia selalu berpikir bahwa itu Ling'er yang jelas terlihat dan dipeluknya dengan sesama hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dewa jahat. Kata-kata Molly, dikombinasikan dengan pengalamannya dengan suara roh Phoenix membuatnya mendengar bel pagi. Ling'er-nya baru saja berada di depan matanya, di sampingnya. Dia memperlakukannya seperti ilusi dan kemudian pergi begitu saja. Yunce menggeram dari dasar tenggorokannya, lalu dengan keras mengulurkan tangan dan menggedor kepalanya. Dia kadang-kadang marah dengan sukacita dan kemudian kadang-kadang mengalami gangguan saraf. Ling'er yang dicintainya jatuh cinta masih hidup. Dalam kemarahan dan penyesalannya, dia memperlakukannya seperti ilusi dan tidak membawanya kembali. Semua reaksi aneh Yunce akhirnya mulai membuat Molly mengerti mereka. Melihat pada liontin yang dia pegang di tangannya, dia tiba-tiba berkata, "Jadi begitulah, tidak heran kamu pergi ke benua itu dan kehilangan kontrol ketika kamu melihat gadis kecil itu. Tidak heran juga mengapa Sky Poison Pearl menyatu dengan tubuhmu. Jangan bilang, orang yang mengaktifkan kekuatan cermin samsara. Apa kamu? Aku tidak tahu." Yunce tidak menyangkal Molly, tetapi dia tidak dapat memastikannya juga. Setelah sedikit ragu, dia terus terang berkata, "Tapi aku benar-benar melakukan transmigrasi karena aku awalnya diracun sampai mati di benua mendalam langit, dan di benua awan azur, aku jatuh dari tebing ketika aku berumur 27. Setelah bangun, aku kembali ke benua tertinggi langit, dan terbangun di bawah kondisi di mana aku telah diracun sampai mati. Sepanjang jalan sampai sekarang. Dan Ling'er adalah orang aku yang paling penting di benua Cloud Azur, tetapi dia jelas telah mati." "Molly, hal-hal seperti ini benar-benar terjadi padamu?" Molly benar-benar terkejut. Dia telah mendengar tentang legenda tentang cermin samsara, tetapi dia tidak pernah melihat cermin samsara dan kekuatannya sama sekali. Jika apa yang dikatakan Yunce itu benar, maka itu akan sangat cocok dengan Mirror of Samsara, melewati siklus reinkarnasi, di legenda. Hanya cermin samsara yang bisa mencapai hal-hal ini. Lalu, dalam ingatanmu, apakah ada benda yang selalu ada di tubuhmu? Jika aku menebak dengan benar, itu seharusnya menjadi liontin yang selalu kamu pakai di lehermu? Aku ingat ketika kamu membukanya. Hanya ada cermin di dalam. Molly perlahan berkata, "Kemudian, terlepas dari Sky Poison Pearl, sebenarnya ada harta surgawi mendalam lainnya di tubuh kamu. Kecuali, dari mana kamu mendapatkan treasure mendalam surgawi ini dari? Aku tidak tahu, itu selalu ada pada aku. Aku selalu berpikir bahwa itu alasan bahwa itu aku terus memakainya, adalah karena itu adalah satu-satunya bukti untuk menemukan orang tua kandung aku." Yunce menggelengkan kepalanya. "Satu-satunya hal yang aku ingin tahu sekarang adalah, karena benua Cloud Azur adalah nyata, lalu di mana itu? Bagaimana aku kembali ke sana? Itu adalah Ling'er yang sebenarnya. Aku harus menemukannya lagi. Jika aku bisa meninggalkan tubuhmu dan bergerak seperti yang aku inginkan,
maka aku bisa menemukan di mana benua Cloud Azure berada dalam 3 hari, tapi itu benar-benar mustahil bagiku sekarang. Azure Cloud Continent seharusnya tidak terlalu jauh dari Sky Deep Continent. Ketika kekuatanku mencapai ketinggian tertentu, aku dapat secara alami melihat bagian dunia yang lebih luas. Bagimu, ini adalah satu-satunya cara untuk kembali ke benua itu. Tidak terlalu jauh. Ini berkaitan dengan tingkat kekuatan Molly. Jika itu sebenarnya tidak terlalu jauh, bagaimana mungkin tidak ada catatan dari benua mendalam langit di benua Cloud Azure? Bahkan jika tebakan Molly benar, dan benua Cloud Azure dan benua mendalam langit berada di planet yang sama, maka jarak antara keduanya pasti sangat jauh. Jarak yang bahkan lebih sulit dijangkau daripada langit. Kata-kata terakhir Molly juga mengetuk otak Yunche yang sangat bingung dan tiba-tiba membuatnya jernih. Benar, benar. Tidak peduli betapa aku memikirkannya sekarang, itu tidak berguna. Setidaknya kesimpulannya adalah Su Ling-er masih ada di dunia ini. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Untuk bertemu Ling-er lagi, satu-satunya cara adalah menjadi kuat. Selama dia lebih kuat sampai titik di mana dia bisa menghindari langit dan bumi, maka Azure Cloud Continent akan muncul dalam pandangannya, dan dia bisa menemukan Ling-er lagi. Suasana hati Yunche menjadi sangat tenang. Dia menghembuskan nafas dan tiba-tiba bertanya, Molly, jika itu benar-benar karena gangguan surgawi mendalam harta yang membuat waktu Azure Cloud Continent mengalir mundur, lalu di benua Azure Cloud sekarang, dapatkah Sky Poison Pearl muncul? Ini tidak mungkin. Molly samar-samar berkata, ada juga sesuatu yang salah tentang kamu. Jika kekuatan cermin samsara benar-benar diaktifkan, maka arus balik waktu akan menjadi bagian kecil darinya. Hal yang paling cocok untuk diganggu adalah karma dan reinkarnasi. Saat ini, bukan hanya kamu dan Sky Poison Pearl tidak ada di dalamnya. Mungkin, mereka tidak pernah ada. Yunche, karma, reinkarnasi, ini adalah kata-kata ilusi dan mitos. Itu adalah hal-hal yang mustahil untuk disentuh tidak peduli apa. Yunche tidak pernah berpikir bahwa itu hal-hal yang sangat ilusi seperti itu bisa benar-benar terganggu. Dia membentangkan telapak tangannya, melihat pada liontin yang remang-remang, dan dengan tenang bertanya, jika ini benar-benar cermin samsara, maka orang macam apa yang bisa menciptakan barang seperti itu? Fakta ini tidak mungkin dilacak kembali. Molly berkata, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa itu mengganggu karma, dan reinkarnasi adalah puluhan juta kali lebih sulit daripada mengganggu dimensi dan waktu. Ketika dewa sejati ada, tentu saja kekuatan yang dapat mengganggu aliran waktu. Tetapi tidak satu dewa sejati memiliki kemampuan untuk mengganggu karma dan reinkarnasi. Karena mereka adalah hukum yang paling mendasar sejak tatanan universal, mereka harus benar-benar tidak dapat dihindarkan. Jika tidak, akan ada kekacauan di luar kendali dan harapan dalam tatanan universal. Namun, Mirror of Samsara benar-benar dapat merusak hukum universal yang paling mendasar. The Sky Poison Pearl menyatu dengan tubuh kamu, benar-benar karena gangguan karma. Itu membuat apa yang seharusnya mustahil. Mungkin, tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya, dan kekuatan apa yang menciptakannya. Ada banyak legenda yang melibatkan cermin samsara. Dalam sejarahnya, itu jatuh ke tangan banyak orang sampai akhirnya jatuh ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tetapi selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mendengar ada orang yang mampu mengaktifkan kekuatannya. Dan untuk Treasures mendalam surgawi, apa yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa itu kamu. Kamu jelas-jelas manusia yang lebih rendah. Tetapi kamu memiliki 2 Treasures surgawi mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa itu aku harus bergantung pada Sky Poison Pearl, dan Sky Poison Pearl menyatu dengan tubuhmu, aku akan dengan ragu memilih untuk membunuhmu dan merebut kedua Treasures hebat surgawimu. Yunche, apa yang terjadi padamu? Suara yang sangat meragukan muncul dari udara yang sejuk dan sejuk di samping telinga Yunche. Dia menggenggam telapak tangannya, tidak meletakkan kembali liontin itu di lehernya, dan menyimpannya ke Sky Poison Pearl. Kemudian,
Dia tersenyum malu pada Xia Qingyue. Tidak ada yang salah, aku hanya memiliki beberapa penyesalan mendadak. Setelah menelan benih air jahat dewa, Yunce merasa sangat akrab dengan elemen air sekarang. Dan itu jauh melampaui Xia Qingyue. Dia tidak merasakan dingin sedikit pun di dunia es dan salju ini. Dia menatap Xia Qingyue seluruh dengan ekspresi aneh dan berkata, "Aku benar-benar ingin melihat bagaimana terkejut tuanmu dan orang lain akan ketika mereka mengetahui bahwa itu kamu memasuki Kaisar Mendalam Realm." Tanpa diragukan lagi, setelah mereka meninggalkan realm rahasia surga-surga, sekali kekuatan mendalam Xia Qingyue terungkap, akan ada keributan besar yang tak terlukiskan. Berusia 17 tahun di Emperor Mendalam Realm, itu benar-benar sebuah pencapaian pada level 4 Great Sacred Grounds. Untuk murid kelas Ground Suci yang muncul dari sedikit kekaisaran angin biru, mungkin seluruh langit yang mendalam di benua akan terguncang. Xia Qingyue memandang Yun Yun secara mendalam, dan tiba-tiba berkata, "Terima kasih." "Kenapa berterima kasih padaku? Kekuatan yang tangguh sangat penting bagi aku, dan itu adalah sesuatu yang akan aku kejar sepanjang hidup aku. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mencapai ketinggian aku saat ini. Jadi, terima kasih." Xia Qingyue berkata enteng saat dia mengendalikan tatapannya. Saat itu, ketika dia berada di Floating Cloud City, dia tidak berdaya dan tidak berdaya, jadi dia selalu ditindas sampai akhirnya diusir dari klannya tanpa kekuatan untuk melawan para pemuda lainnya. Jika bukan karena bantuannya, kerabatnya yang paling dicintai akan menghadapi kesulitan. Setelah bertemu lagi, dia sudah matang menjadi pohon yang menembus langit. Bantuan yang dia berikan kepadanya saat itu adalah 10 juta kali lebih banyak daripada yang dia berikan kepadanya. "Heh, kami sudah menikah. Kita tidak perlu berterima kasih satu sama lain." Yunce tersenyum dan tertawa, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, biarkan aku melihatmu tersenyum. Kami sudah saling kenal begitu lama, tetapi aku tidak pernah melihat kamu tersenyum sebelumnya." Xia Qingyue dengan ringan menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin bagi aku. Sejak aku berumur 4 tahun, aku sudah lupa bagaimana caranya menangis, dan bagaimana caranya tersenyum." Yunce langsung tertegun. Dia melihat flash kebingungan yang menyedihkan melewati kedua mata Xia Qingyue. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Lalu bisakah kamu memberitahu mengapa kamu begitu gigih dalam mencari kekuatan?" Ketika dia muda, dia penuh rasa ingin tahu tentang tunangannya Xia Qingyue. Ketika dia bermain bersama dengan Xia Yuanba, dia sering bertanya tentang Xia Qingyue. Tetapi Xia Yuanba memiliki respon yang sama setiap kali dia berkultivasi. Secara praktis seluruh waktunya dikhususkan untuk berkultivasi kekuatan yang mendalam. Sampai Yunce berusia 16 tahun, ia hanya melihatnya beberapa kali, dan mereka semua sekilas melirik. Dia memiliki keterikatan dengan kekuatan mendalam yang tidak bisa dipahami oleh orang lain untuk dipahami. Xia Qingyue tetap diam untuk sementara waktu. Dia mengulurkan tangan Jade, menangkupkan beberapa salju terbang dan dengan lembut menjawab, "Bukankah kamu sama denganku? Kamu? Mengapa kamu begitu terikat?" "Untuk diriku sendiri, dan untuk semua orang yang aku sayangi untuk tidak diperlakukan buruk." Yunce berkata tanpa ragu sedikit pun. "Tidak boleh merawat?" Bulu mata Xia Qingyue menutup lembut saat dia menjawab dengan suara selembut salju yang berkibar, "Aku hanya mencari, untuk menyatukan kembali keluargaku." Hati Yunce tergerak saat ia memandang Xia Qingyue dengan shock. Dia diam-diam merenungkan tentang arti kata-katanya untuk sementara waktu lalu bertanya, "Ini, keluarga, apakah itu termasuk aku? Jika kamu berbicara tentang keluarga, maka sebagai suamimu, aku harus menjadi keluargamu yang paling intim di atas kertas." Es dan salju perlahan terakumulasi di telapak Xia Qingyue, dan tidak meleleh untuk waktu yang lama. Tangan jadenya bergerak sedikit dan salju putih tersebar ke keempat arah dalam angin dingin. Dia menyentuh rasa sakit yang tak terlukiskan dan suram di dalam hatinya yang diam-diam menyebar. "Aku adalah seseorang yang tidak cocok untuk memiliki suami, karena aku mungkin tidak akan pernah dapat memenuhi tanggung jawab seorang istri.
Akan ada hari ketika aku akan pergi dari sini untuk pergi ke tempat yang jauh. Dan mungkin tidak mungkin untuk kembali lagi. Dia menutup matanya dan dengan lembut berbicara seolah-olah dia bermimpi. Sekali, kamu biasa seperti pasir dan hanya membuatku sesekali khawatir tentang kamu. Sekarang, kamu sama mempesonanya dengan berlian, dan membuat aku, yang ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan, merasa lebih dan lebih takut. Rumble-rumble. Suara gemuruh yang dalam dan jauh terdengar, dan sedikit getaran mulai muncul dari tanah. Dua pusaran spasial yang berkembang pesat secara individual muncul di samping Yunche dan Xia Qingyue. Sepertinya kita kembali. Sebelum Yunche bahkan menyelesaikan kalimatnya, keduanya secara bersamaan tersedot ke pusaran spasial. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak anggota dari 10 turnamen peringkat masuk ke alam rahasia Langit Basin. Beberapa puluh orang dengan cemas berdiri menunggu di ruang kosong di pegunungan belakang Heavenly Sword Villa. Mereka adalah anggota dari berbagai sekte yang tidak bisa masuk ke alam rahasia Langit Basin. Heaven Basin Secret Realm adalah dunia yang benar-benar terisolasi, dan berita tentang apapun yang terjadi di sana tidak dapat ditransmisikan. Jadi mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sana selama 2 hari ini. Chang Yu dan Xia Yuanba tidak diragukan lagi orang yang paling khawatir di sana, karena tidak hanya Yunche yang mengalami luka serius yang belum sepenuhnya sembuh. Kekuatannya yang besar bahkan belum sepenuhnya pulih, yang berarti bahwa itu bahaya dia memasuki ini tidak diketahui. Area meningkat secara eksponensial. Dalam 2 hari terakhir ini, Chang Yu hampir tidak bisa makan dan hampir tidak bisa tidur. Dia sudah lama menunggu di tempat ini, dan dengan cemas menunggu sosok Yunche muncul. Ling Kun berdiri di tengah-tengah ruang terbuka dan diam-diam memandang ke depan. Setelah cahaya cemerlang yang dibawa oleh pusaran spasial, seseorang yang berpakaian putih dilempar keluar. Rambutnya kusut dan pakaiannya sudah usang, seolah-olah dia baru saja bertempur sengit. Orang pertama yang keluar, secara mengejutkan Ling Yuefeng. Ling Kun membuka matanya, dan samar-samar bertanya, "Setiap temuan?" Ling Yuefeng sedikit menghembuskan nafas, dan menjawab dengan alis rajutan, "Kami tidak beruntung kali ini, dan mengalami musim dingin yang keras di Heaven Basin Secret Realm. Segalanya disegel dalam es dan tertutup oleh salju, jadi tidak ada keuntungan besar. Tapi, aku membuat penemuan yang menakjubkan, di dalam realm rahasia surga-surga ini, secara tak terduga berdiam di binatang buas tenggelam." "Oh!" Tatapan Ling Kun melintas. "Apa jenis tirant mendalam beast?" Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, "Aku hanya merasakan kekuatan suaranya dan tidak berani mendekatinya. Mungkin seseorang memiliki kemalangan untuk membuatnya marah." Ling Kun bergumam, "Sebenarnya ada binatang buas pertanda di dalam. Jika aku tahu itu, aku akan pergi bersama dengan kamu. Ingin menemukan binatang buas tajam, tidak semudah itu. Meskipun Heaven Basin Secret Realm misterius, hal-hal yang dapat ditemukan di dalam terlalu rendah untuk Ling Kun. Setelah dia masuk sekali, dia tidak tertarik masuk lagi, itulah mengapa dia tidak pergi kali ini." Setelah Ling Yuefeng, ada kerlip banyak sinar cahaya. Semakin banyak orang yang dicampakkan. Meskipun Ling Yun dan Ling Jie keduanya berpakaian compang-camping, mereka berdua baik-baik saja, dan juga memiliki beberapa temuan. Anggota dari berbagai sekte besar muncul satu demi satu. Sangat cepat, anggota Xiao Sek semua hadir, dan anggota Burning Heaven Clan muncul satu demi satu. Tetapi pada akhirnya, hanya 4 yang keluar. Fan Moli muncul dengan aura pembunuh yang memenuhi langit. Saat dia muncul, dia dengan keras berteriak dengan amarah ekstrim, "Mu Tianbei! Kamu kasar, keluar sekarang. Untuk benar-benar telah membunuh tuan muda kedua aku. Aku akan memusnahkan seluruh klan kamu." Kemarahan dan teriakan Fan Moli langsung membuat anggota Heavenly Spear Thunder Fire Fortress gemetar ketakutan, dan juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Tianbei membunuh Fan Juebi? Tidak ada yang mendengar bahwa itu ada keluhan antara Heavenly Spear Thunder Fire Fortress dan Burning Heaven Clan. Mengapa Mu Tianbei membunuh Fan Juebi?
Untuk membunuh tuan muda kedua pembakar surga klan. Apakah Mu Tianbei sudah gila? Tetua besar. Fan Juecheng segera pergi ke sisi Fan Moli, menariknya ke samping, dan berkata membisikkan sesuatu dengan gigi terkatup. Semakin banyak orang yang keluar, dan setiap kali keluar, hati Chang Yu akan sedikit tertekan. Xia Yuanba tak henti-hentinya menghiburnya di samping. Suster senior, yakinlah. Kakak ipar begitu kuat, jadi dia pasti baik-baik saja. Sinar cahaya terakhir melintas di ruang kosong, dan Yun Ce bersamaan muncul dengan Xia Qingyue. Mereka berdiri berdampingan. Junior saudara Yun. Chang Yu berteriak dengan kejutan yang menyenangkan dan segera melepaskan semua kekhawatirannya. Dia menarik napas panjang, dan bergegas berlari ke Yun Ce. Dan pada saat ini, raungan marah tiba-tiba meledak seperti bunyi petir. Junior yang hina. Mati! Di tengah gemuruh, Fan Moli segera menerkam seperti asinga ngengat. Seluruh lengan kanannya dinyalakan dengan api ungu dalam, saat ia langsung melesat menuju Yun Ce. Semua orang yang hadir pada dasarnya membahas temuan dan perolehan mereka dalam realm rahasia surga basin. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa itu situasinya akan berubah dengan cara ini. Qin Wushang segera menjadi pucat karena ketakutan. Kulit Chu Yueli dan Chu Yuechan juga tiba-tiba berubah, karena Xia Qingyue berdiri tepat di sebelah Yun Ce. Di bawah serangan ini dari Fan Moli, sangat mungkin bagi Xia Qingyue untuk dirugikan juga. Bagaimana mungkin dua junior bisa menahan serangan dari seorang ahli setengah langkah ke dalam Kaisar Realm mendalam? Tapi karena semuanya sangat tidak terduga, begitu mereka sempat bereaksi, Fan Moli sudah terbang di depan mereka. Tidak ada waktu bagi mereka untuk memblokirnya, dan mereka hanya bisa berteriak, "Stop!" Chang Yu, yang hampir tiba di sisi Yun Ce tiba-tiba merasakan arus udara yang jauh terik dari bagian belakangnya, dan perasaan yang berbahaya membuat kulitnya yang kemerah-merahan kehilangan warna. Serangan Fan Moli dalam kemarahan ekstrim cepat dan ganas. Dia ingin segera membunuh Yun Ce, dan menilai dari arah di mana dia telah menyerang, Chang Yu akan menjadi yang pertama terpengaruh. Alis Yun Ce langsung tenggelam. Alih-alih menarik, sosoknya melintas ke depan, dan dia dengan cepat terdengar menular ke Xia Qingyue, "Bantu aku melumpuhkannya." Setelah meninggalkan bayangan gambar, Yun Ce sudah melintas di samping Chang Yu, memeluknya erat, dan mengaktifkan Sealing Cloud Locking Sun. Di tengah tatapan kagum semua orang, seolah-olah gila, Xia Qingyue menghadapi serangan Fan Moli. Cahaya biru meringkuk di sekitar tangan kanannya saat dia mengulurkan satu tangan ke depan dan bertemu dengan api ungu Fan Moli. Qingyue. Adegan ini membuat Chu Yueli menjadi pucat ngeri, karena dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya serangan kedua orang itu bertabrakan. Sebuah suara teredam bergema sebagai teratai es raksasa langsung bersemi di antara dua orang. Di bawah pemutaran teratai es, api ungu di lengan Fan Moli langsung padam sepenuhnya. Tanpa ada waktu untuk bingung, lotus es raksasa tiba-tiba membelah, berubah menjadi 9 lotus es yang lebih kecil yang secara terpisah menghantam wajah, leher, tubuh, rusuk, dan anggota tubuh Fan Moli. Meskipun mereka berdua di Emperor mendalam realm, jika Xia Qingyue harus melawan Chu Yuechan, dia akan dikalahkan tanpa pertanyaan. Karena dalam hal pengalaman pertempuran dan penguasaan Frozen Cloud Arts, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Chu Yuechan. Namun, dalam hal kekuatan yang mendalam murni, dia sudah benar-benar melampaui Chu Yuechan dengan satu tingkat, dan telah melampaui semua Frozen Cloud Seven Furious. Dalam jenis tabrakan langsung ini, bahkan Chu Yuechan akan dirugikan, apalagi Fan Moli. Meskipun setengah langkah ke dalam Kaisar Mendalam Realm hanya memiliki setengah langkah jarak dari Kaisar Mendalam Realm, setengah langkah ini adalah jurang yang luar biasa. Adegan yang semua orang duga akan terjadi tidak muncul. Apa yang mereka lihat? Sebenarnya Fan Moli dilemparkan ke belakang di luar kristal es yang berkibar. Dia mendarat dengan erangan, dan matanya menjulur keluar. Kulitnya pucat saat dia melebarkan matanya dan dengan tegas memperbaiki pandangannya pada Xia Qingyue. Tenggorokannya melonjak dengan gerakan, sampai akhirnya, seluruh tubuhnya gemetar seluruh.
Dengan jantungnya berdegup kencang, dia berlutut di tanah saat seluruh tubuhnya bergetar kesakitan. Xia Qingyue dengan santai menarik lengannya. Selama seluruh acara ini, dia belum pindah dari lokasinya saat ini. Energi yang sangat besar yang dihasilkan oleh pertukaran antara dia dan Fan Moli jelas sangat jauh menakutkan. Tetapi di bawah perlindungan sealing Cloud Locking Sun, Yunce dan Chang Yu hanya dilemparkan ke kejauhan, dan bahkan tidak sedikit pun terluka. Dia segera melepaskan Chang Yu dan dengan cemas melihatnya ke atas dan ke bawah. "Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah kecil Chang Yu telah berubah pucat dari perubahan kejadian sebelumnya. Dengan kekuatannya yang dalam di Realm Mendalam benar, yang tenggelam dalam tabrakan antara satu di Kaisar Mendalam Realm dan 1,5 langkah ke dalam Kaisar Mendalam Realm, adalah sensasi yang mirip dengan menjatuhkan ke bawah jurang kematian. Ketika dia melihat Yunce yang sehat, dia tertawa lega, "Aku baik-baik saja." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, dia menemukan bahwa itu lingkungan mereka telah menjadi sangat tenang. Tatapan semua orang terfokus pada Xia Qingyue. Terlepas dari apakah itu murid-murid muda atau para ahli yang memaksakan, semua wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi shock. "Kaisar Mendalam Alam." Ling Kun memandang Xia Qingyue dengan menenggelamkan alis, dan warna yang sulit dipahami melintas di matanya. Tiga kata yang dia ucapkan dengan keras bergema seperti tiga tepukan guntur di samping telinga semua orang. "Ini tidak mungkin," Ling Yuefeng tanpa sadar bergumam. Kejutan di dalam hatinya tak terlukiskan. Meskipun Chu Yuechan melangkah ke dalam Kaisar Mendalam mengejutkan, itu masih sepenuhnya dapat diterima. Setelah semua, dia awalnya setengah langkah ke dalam Kaisar Mendalam Realm. Tapi Xia Qingyue, tahta 17 tahun. Di Blue Wind Empire, ini praktis bahkan lebih fantastis daripada mitos. Bahkan jika seseorang secara pribadi menyaksikan ini, mereka tidak mampu mempercayainya. Semua orang menjadi benar-benar kaget. Tahta 17 tahun. Ini adalah konsep bahwa itu mereka pada dasarnya tidak dapat memahami, dan juga sesuatu yang mereka tidak dapat menerima. "Qingyue, kamu sebenarnya?" Chu Yueli berjalan mendekat. Dia menatap Xia Qingyue dengan mata indah yang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena seorang murid telah membuat terobosan, dia seharusnya bahagia, tetapi terobosan yang dibuat oleh Xia Qingyue kali ini terlalu berlebihan, dan terlalu menakutkan. Apa yang pertama kali dirasakannya, sebenarnya adalah teror. Berdiri di depan Xia Qingyue, dan merasakan aura tahta yang datang darinya, bahkan sebagai gurunya, Chu Yueli, masih merasakan penindasan mendalam. Xia Qingyue berjalan ke depan, dengan lembut membuat sopan santun seorang murid, dan dengan lembut menjelaskan di depan tatapan semua orang. "Guru, murid memiliki pertemuan kebetulan dalam alam rahasia langit basin, dan mengkonsumsi Kaisar Kebangkitan Hati Lotus yang sepenuhnya mekar. Hanya, murid ini tidak pernah berpikir bahwa itu keefektifan Kaisar Kebangkitan Hati Lotus jauh melampaui desas-desus. Dalam rentang 1 hari, secara tak terduga membiarkan murid ini untuk langsung menerobos masuk ke dalam kerajaan Realm Mendalam. Si cerdas Xia Qingyue tahu bahwa itu dia harus menjelaskan masalah ini di depan semua orang yang hadir. Terobosan yang dia lakukan kali ini terlalu mengejutkan dunia. Mereka yang terkejut, bukan hanya sedikit kekaisaran angin biru. Jika dia tidak menjelaskannya dengan benar, pasti akan ada banyak orang atau kekuatan di luar Blue Wind Empire yang akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki alasan di balik itu dalam upaya untuk mendapatkan untung. Sangat mungkin untuk menarik masalah yang tak terduga. Jadi dia hanya mempublikasikan alasan di balik itu, memotong masalah apapun di masa depan. Pada saat yang sama, karena dia sudah mengkonsumsi Kaisar Kebangkitan Hati teratai, yang lain jelas tidak akan menginginkan sisa surplus. Bahkan jika mereka merindukannya, itu masih akan mengarah kemana-mana. Jadi jadi begitu. Namanya, Emperor Awakening Heart Lotus menusuk seperti guntur melalui 10 telinga sekte besar. Itu adalah benda suci yang ditulis tentang dalam catatan Blue Wind Empire.
Desas-desus tentang keberadaan Kaisar Awakening Heart Lotus yang berada di dalam realm rahasia surga basin juga telah ada selama beberapa ratus tahun. Setelah mendengar penyebab perubahan ini, sebagian dari teror dalam pikiran Chu Yueli menghilang secara alami, dan digantikan oleh kejutan dan kegembiraan yang sangat menyenangkan. 400 tahun yang lalu, seorang senior yang terlambat yang telah jatuh dalam realm rahasia surga basin telah meninggalkan di balik berita tentang Kaisar membangkitkan hati lotus dalam alam rahasia. Dalam beberapa ratus tahun ini, banyak manula juga berusaha menemukannya. Aku tidak berharap bahwa itu kesempatan besar ini benar-benar jatuh ke kamu. Ini benar-benar berkah dari surga. Ketika anggota sekte lain mendengarkan percakapan mereka, keterkejutan, kekaguman, dan kecemburuan di mata mereka praktis bocor keluar dari tubuh mereka. Kaisar membangkitkan hati lotus, benda suci dari legenda. Tidak heran mengapa seorang gadis muda telah mencapai Kaisar mendalam realm dalam satu langkah. Ini adalah keberuntungan baik Xia Qingyue, dan juga keberuntungan Frozen Cloud Asgard. Di depan keberuntungan besar surga ini, mereka benar-benar merasa bahwa itu bahkan dengan beberapa ratus tahun keberuntungan mereka ditambahkan bersama-sama, itu bahkan tidak akan mencapai Frozen Cloud Asgard ini yang baru saja mendapatkan Kaisar membangkitkan hati lotus. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa alam Xia Qingyue yang berusia 17 tahun, yang telah memasuki Kaisar mendalam realm, akan mencapai di masa depan. Tapi apa yang mereka harapkan adalah bahwa itu ketika Xia Qingyue sepenuhnya matang, selama dia ada di sana, tidak mungkin bagi Heavenly Sword Villa untuk mempertahankan posisi mereka yang stabil dan tak bergerak. Milenium lama, nomor 1. Xia Qingyue benar-benar menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut menjawab, "Guru, ini sebenarnya bukan kemujuran bagi murid. The Emperor Awakening Heart Lotus sebenarnya tidak ditemukan oleh murid ini. Dan sebaliknya, dia menggunakan matanya untuk memberi petunjuk pada Yun Che, dan melanjutkan, dan bukannya diskof diberikan oleh Tuan Yun. Pada saat itu, murid telah menemukan binatang raksasa dalam alam rahasia, dan pasti akan mati. Untuk menyelamatkan aku, Tuan Yun mengizinkan aku untuk mengkonsumsi Kaisar membangkitkan teratai hati. Jika bukan karena penyelamatan Tuan Yun, bukan hanya tidak mungkin bagi aku membuat terobosan, bahkan hidup aku akan tetap berada di dalam surga rahasia alam langit." Kata-kata Xia Qingyue bahkan sedikit tidak terduga untuk Yun Che, karena beberapa kalimat yang dia katakan untuk memainkannya, telah benar-benar membuat Frozen Cloud Asgard berutang budi padanya.